Walaupun emang nih ya, ekonomi dunia kalau kata Judika sedang tidak baik-baik saja. Kenapa sih gue disuruh bahas topik ginian? Nah, kalau kata Pak Jokowi, investasi itu kunci dari pertumbuhan ekonomi. Gara-gara itu, Pak Jokowi pengen banget semua pihak terkait ngejaga iklim investasi di Indonesia. Tapi gimana nanti untuk kuartal selanjutnya? Indonesia bisa nggak nih nembusin target 1.600 triliun di tengah-tengah kondisi dunia yang lagi aur-auran? Please jangan kemana-mana, yuk kita bahas bareng-bareng. Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM baru aja ngelaporin rencana investasi sebesar 401,5 triliun pada kuartal 1 tahun 2024. Angka tersebut naik 22,1% kalau kita bandingin dengan kuartal sebelumnya. Pencapaian tersebut mencakup sektor infrastruktur dan jasa sebesar 42,1%, sektor manufaktur 40,2%, dan sektor primer 17,7%. Kerennya sih rencana investasi tahun ini berhasil mencetak rekor baru karena berhasil nyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 547.419 orang. Memang sih perjalanan masih panjang karena angka 400 triliun itu cuma sekitar 24% dari target yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Jadi masih harus banyak berjuang nih. Sementara itu, program unggulan Presiden Jokowi yaitu berhasil menyumbang 75,8 triliun atau 18,9% dari jumlah total rencana investasi kuartal ini. Jumlah tersebut terdiri dari realisasi hilirisasi mineral berupa smelter nikel, tembaga, dan bauksit sebesar 43,2 triliun. Hilirisasi kehutanan berupa pulp dan kertas sebesar 13,3 triliun. Minyak sawit mentah sebesar 11,1 triliun. Petrokimia sebesar 7,4 triliun dan baterai kendaraan listrik sebesar 800 miliar. Mas Bahlil sih ngomongnya kalau jumlah investasi bidang hilirisasi tadi udah sesuai harapan ya. Bahlil juga bilang nih kalau hilirisasi akan terus digenjot karena presiden terpilih selanjutnya yaitu Prabowo Subianto juga udah bilang akan lanjutin program hilirisasi. Pertanyaannya, kita bisa optimis gak nih dengan target rencana investasi Presiden Jokowi yang terbilang gede banget? Soalnya menurut Organization for Economic Cooperation and Development, Indonesia jadi negara yang punya indeks hambatan yang terbilang besar dalam hal regulasi investasi asing di kawasan Asia Tenggara, hanya selevel di bawah Filipina. Lebih runyamnya lagi, kondisi dan suasana geopolitik dunia, khususnya di Timur Tengah yang lagi panas banget kayak Bekasi akhir-akhir ini, bakal ngaruh banget dalam proses investasi. Bahlil sih ngomongnya optimis ya, bakal menuhin target 1.600 triliun itu. Dia ngejelasin kalau rencana investasi itu bisa terwujud asalkan harus terus merhatiin situasi perekonomian global yang jadi momok buat bangsa ini. Kondisi ekonomi global yang masih belum stabil, geopolitik yang lagi tegang-tegangnya, plus resesi di berbagai negara yang harusnya bisa jadi patokan untuk ngambil keputusan ke depannya. Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia Yusuf Randy Manilet berpendapat jika target rencana investasi 1.600 triliun, Presiden Jokowi adalah angka yang terbilang realistis. Bukan tanpa alasan, ia berpendapat bahwa catatan investasi Indonesia pada 3 tahun terakhir naik terus. Pandemi nggak ngaruh tuh sama investnya. Tunggu dulu, ternyata ada juga yang berpendapat kalau masalah ketegangan geopolitik di Timur Tengah maupun Rusia, Ukraina cuma fragmen yang pengaruhnya kecil dalam rencana investasi. Head of Center of Industry, Trade and Investment di Institute for Development of Economics and Finance, Andri Satrio Nugroho, bilang kalau kemauan pemerintah Indonesia buat nawarin insentif yang lebih gacor dan bersaing dengan negara lain jadi faktor utama masuknya investasi. Nah, karena itu Andri menilai jika Indonesia mau mencapai target rencana investasi, kementerian terkait lain seperti Kemenperin, Kemenkeu, dan Kementerian SDM harus bekerja sama demi masuknya investasi tersebut. Itu tuh harus gercep dilakukannya, soalnya peluang tercapainya target investasi didasarkan sama realisasi investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Investor tuh mau lihat negara tersebut
tersebut dapat memenuhi standar nggak biar dapat kucuran investasinya. Sebenarnya Indonesia tuh udah enak loh, pertumbuhan ekonominya oke, stabil, sumber daya alam yang melimpah. Nikmat mana sih yang kalian dustakan wahai pemerintah? Jadi udah tinggal lihat aja niat nggak nih pemerintah narik investor. Sebagai contoh aja nih, ketidakpastian investasi yang dilakukan oleh raksasa teknologi yaitu Apple menjadi pelajaran keras buat pemerintah. Kalau pemerintah nggak boleh terlena sama janji-janji manis yang diberikan oleh pihak-pihak yang katanya sih mau invest di sini. Makanya pemerintah harus langsung tancap gas melakukan perbaikan segala aspek baik dari regulasi, infrastruktur, insentif, dan tenaga kerja. Supaya janji investasi tersebut bisa direalisasikan dan negara jadinya untung deh. Jadi gimana optimis Indonesia bisa menuhin targetnya? Yuk kita awasin terus supaya Indonesia bisa memaksimalkan investasi yang sudah direncanakan. Udah ya, besok-besok jangan kasih gue topik-topik berat kayak gini.